Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran wirausaha melalui metode PJBL atau Project Based Learning pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Anggota kelompok kami yaitu Lutfiyah Ayu Khairunisa, Nufa Huriyatun Nasyihah, dan Rahadatul Aisy. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode PJBL terkait pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan yang relevan tentang kewirausahaan. Pertanyaan ini memicu investigasi mendalam dan memotivasi peserta didik untuk mencari solusi. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan proyek dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik, meliputi rencana bisnis, identifikasi konsumen, analisis pasar, dan manajemen keuangan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Guru dan peserta didik bersama-sama menyusun jadwal aktivitas untuk menyelesaikan proyek seperti pembuatan timeline, menetapkan deadline, dan merencanakan cara baru. Langkah yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memonitor aktivitas peserta didik selama proyek berlangsung melalui rubrik untuk merekam aktivitas yang penting. Langkah yang kelima yaitu mengukur hasil. Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi kemajuan tiap peserta didik, memberikan umpan balik, dan membantu guru menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan langkah yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek. Refleksi dilakukan secara individu maupun kelompok untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana menerapkan metode Project Based Learning pada pembelajaran wirausaha? Yang pertama, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau peluang nyata. Dimulai dengan menghadapkan peserta didik untuk mencari permasalahan relevan di lingkungan sekitar yang nantinya berpotensi dijadikan peluang dalam berwirausaha. Selain itu, dapat juga dibantu dengan teknologi media sosial seperti Instagram maupun TikTok untuk mencari tren apa yang sedang berkembang. Selain itu, juga bisa digunakan Google Trends. Berikutnya yang kedua adalah menetapkan tujuan proyek. Guru bersama dengan peserta didik merancang rencana proyek yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, seperti jadwal dan juga target pelaksanaan proyek. Berikutnya, setelah mengidentifikasi tujuan, dapat dilakukan dengan menyusun jadwal. Jadi, guru dan juga murid dapat menyusun jadwal secara rinci untuk melaksanakan proyek tersebut. Sebagai contoh, dalam jadwal ini adalah membuat timeline-nya, deadline-nya, lalu cara-cara atau strategi apa yang perlu dicoba. Berikutnya yang keempat adalah bimbingan dan dukungan. Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta didik selama proyek berlangsung. Tindakan yang dilakukan seperti memberi arahan, membantu mereka mengatasi hambatan, dan juga memberikan umpan balik terhadap hasil kerja mereka. Selanjutnya adalah implementasi proyek. Peserta didik mengimplementasikan proyek dengan mengikuti rencana yang telah dibuat. Mereka dapat mencoba memasarkan produk dalam skala kecil. Berikutnya adalah pengujian hasil. Peserta didik melakukan pengujian hasil untuk mengevaluasi keberhasilan proyek. Pengujian ini dapat berupa presentasi hasil proyek, demonstrasi produk, maupun uji coba pasar. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan proses yang telah mereka jalani dengan mengungkapkan perasaan dan juga pengalaman mereka yang berguna untuk perbaikan ke depannya. Setelahnya, mereka mendiskusikan cara-cara untuk memperbaiki praktik di masa yang akan datang. Selanjutnya, jelaskan manfaat penggunaan metode Project Based Learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Manfaat yang pertama adalah pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam proyek nyata.
Hal ini membantu mereka memahami bagaimana konsep kewirausahaan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan praktis. Peserta didik mampu mengembangkan keterampilan praktis seperti perencanaan bisnis, riset pasar, pengembangan produk, strategi pemasaran, dan manajemen proyek. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Proyek yang menarik dan relevan membuat peserta didik lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan peserta didik membuat mereka semakin bersemangat. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial emosional. Mendorong keterampilan sosial dan emosional peserta didik melalui kegiatan kolaborasi dalam tim, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Peserta didik diajak untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif dalam menghadapi masalah. Hal ini mendorong mereka berani mengambil resiko dalam mengembangkan ide bisnis. Berikutnya adalah belajar mandiri dan bertanggung jawab. Mengajarkan peserta didik untuk bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab atas proyek mereka dengan mengelola waktu, membuat keputusan, dan mengatasi tantangan yang muncul. Berikutnya adalah refleksi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka dan mengambil pelajaran dari setiap proyek berwirausaha. Dan yang terakhir adalah kesiapan untuk dunia kerja. Melalui pengalaman langsung dalam mengembangkan dan mengelola proyek bisnis, peserta didik lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.